berbagai macam tekanan. Orang-orang musyrik menerapkan cara-cara yang disebutkan tadi sedikit demi sedikit untuk menghentikan dakwah setelah disebarkan secara terang-terangan sejak permulaan tahun keempat dari nubuah. Mereka bertahan dengan cara-cara tersebut selama beberapa bulan setelah itu. Tidak berani beralih ke cara penekanan dan penyiksaan. Tetapi, tatkala mereka tahu bahwa cara ini sama sekali tidak efektif dalam menghentikan dakwah Islam, maka mereka berkumpul lagi dan bahkan membentuk sebuah panitia khusus yang beranggotakan 25 orang yang terdiri dari pemuka Quraisy dipimpin Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Setelah bermusyawarah dan beradu argumentasi, panitia membuat keputusan bulat untuk menghadapi Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat beliau. Mereka tidak akan mengendorkan usaha dalam memerangi Islam, mengganggu beliau, menyiksa orang-orang yang masuk Islam, dan menghadangnya dengan berbagai siasat dan cara. Mereka mengambil keputusan ini dan sangat antusias melaksanakannya. Tidak terlalu sulit untuk menghadapi orang-orang Muslim yang lemah, tetapi dalam menghadapi Rasulullah, beliau adalah orang yang cerdik, pemberani, tegar, dan memiliki kepribadian yang kuat. Jiwa musuh pun bisa tunduk di hadapan beliau. Terlebih lagi rekan-rekan beliau. Siapapun yang berhadapan dengan beliau pasti akan memuliakan dan hormat. Tidak ada seorang pun yang berani mengejek dan mengolok-olok beliau, kecuali orang yang hina dan bodoh. Terlebih lagi, beliau mendapat perlindungan Abu Talib. Sementara Abu Talib adalah orang yang terhormat. Tidak seorang pun berani melanggar perlindungan yang diberikannya. Keadaan seperti ini benar-benar menggelisahkan hati orang-orang Quraisy, membuat mereka bingung harus berbuat apa. Mereka tetap menahan kegeraman sekian lama dalam menghadapi dakwah yang bisa memusnahkan kepemimpinan mereka dalam agama jahiliyah dan keduniaan. Oleh karena itu, mereka mulai melancarkan serangan terhadap Nabi SAW yang dikomandani Abu Lahab. Sikap Abu Lahab ini sudah ditunjukkan terhadap beliau sejak hari pertama sebelum orang-orang Quraisy yang lain bertindak. Di bagian terdahulu sudah kami singgung tentang sikapnya terhadap Nabi SAW di pertemuan Bani Hasyim dan apa yang dilakukannya di Bukit Safa. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa tatkala di Safa itu Abu Lahab memungut sebuah batu dan menimpukannya kepada beliau. Sebelum itu Abu Lahab sudah menikahkan kedua anaknya, Utbah dan Utaibah, dengan kedua putri beliau, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, tepatnya sebelum beliau diutus sebagai rasul. Tetapi setelah itu dia menyuruh kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing dengan disertai ancaman keras. Tidak ada pilihan bagi kedua anak Abu Lahab kecuali menceraikan istrinya. Setelah Abdullah, putra Rasulullah SAW yang kedua, meninggal dunia, Abu Lahab merasa senang sekali. Seketika itu dia menemui rekan-rekannya dan mengatakan kepada mereka bahwa Muhammad sudah terputus dari rahmat Allah. Sebagaimana yang sudah disampaikan terdahulu, bahwa Abu Lahab menguntit di belakang Rasulullah SAW pada musim haji untuk mendustakan beliau. Tariq bin Abdullah al-Muharibi meriwayatkan bahwa tidak hanya pendustaan saja yang dilakukan Abu Lahab, tetapi dia melempari beliau dengan batu hingga sempat membuat kedua tumit beliau berdarah. Istri Abu Lahab, Ummul Jamil binti Harb bin Umayyah, saudari Abu Sufyan, tidak kalah sengitnya dalam memerangi beliau daripada suaminya. Dia pernah memasang duri di jalan yang dilalui Nabi SAW dan di depan pintu beliau pada suatu malam. Dia adalah wanita yang sok berkuasa, panjang lidah, banyak bualan dan tipu muslihat, suka mengobarkan api fitnah dan menyalakan bara peperangan untuk melawan Nabi SAW. Oleh karena itu, Al-Quran mensifatinya sebagai pembawa kayu bakar. Tatkala dia mendengar adanya ayat-ayat Al-Quran yang turun tentang dirinya dan suaminya, maka dia langsung mencari Rasulullah SAW yang saat itu beliau sedang duduk di masjid di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Dia membawa segenggam batu. Selagi dia sudah berada di depan keduanya,
Allah menutupi pandangannya dari Rasulullah sehingga tidak bisa melihat kecuali Abu Bakar saja, maka dia bertanya, "Wahai Abu Bakar, mana temanmu? Kudengar dia menyindirku. Demi Allah, andaikan aku melihatnya, tentu kutimpukan batu ini ke mulutnya. Demi Allah, aku adalah seorang penyair wanita." Kemudian dia berkata melantunkan syair. Kami mungkir sekalipun dia mencaci. Terhadap urusannya kami tiada sudi. Terhadap agamanya kami membenci. Setelah itu istri Abu Lahab membalikkan badan pulang. Sedangkan Abu Bakar bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihatnya dan dia melihat engkau?" Beliau menjawab, "Dia tidak melihatku karena Allah telah menutupi pandangannya sehingga tidak bisa memandangku." Abu Bakar Al-Bazar meriwayatkan kisah ini yang di dalamnya disebutkan bahwa tatkala istri Abu Lahab berada di hadapan Abu Bakar, dia berkata, "Wahai Abu Bakar, rekanmu menyindirku." Tidak, demi penguasa bangunan Ka'bah ini, beliau tidak berkata dengan syair dan tidak pula berucap dengannya, kata Abu Bakar. "Dasar engkau orang yang suka membenarkan," kata istri Abu Lahab. Abu Lahab melakukan semua itu padahal dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tetangga beliau. Bahkan rumahnya berdempetan dengan rumah beliau. Begitu pula yang dilakukan tetangga-tetangga beliau yang lain yang selalu mengganggu selagi beliau sedang berada di rumah. Menurut Ibnu Isa, orang-orang yang biasa menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selagi di dalam rumah adalah Abu Lahab, Al-Hakam bin Abul As bin Umayyah, Uqbah bin Abu Mu'id, Adi bin Hamra As-Sakafi, Ibnul Asda Al-Huzali, yang semuanya merupakan tetangga beliau. Tak seorang pun di antara mereka yang masuk Islam selain Al-Hakam bin Abdul As. Di antara mereka ada yang melemparkan isi perut seekor domba selagi beliau sedang sholat. Di antara mereka ada pula yang meletakkannya di dalam periuk beliau, sehingga beliau perlu memasang bebatuan untuk memberi tanda pembatas agar tidak mereka langgar selagi sedang sholat. Jika beliau dilempari kotoran-kotoran itu, maka beliau keluar rumah sambil memegangi sepotong dahan, lalu beliau berdiri di ambang pintu sambil membersihkannya seraya bersabda, "Wahai Bani Abdi Manaf, tetangga macam apakah ini?" Kemudian beliau membuang kotoran-kotoran itu ke jalan. Terlebih lagi kebengisan Uqbah bin Abu Mu'id. Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud alaihi salam bahwa suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di dekat Ka'bah, sedangkan Abu Jahal dan rekan-rekannya sedang duduk-duduk. Sebagian di antara mereka ada yang berkata kepada sebagian yang lain, "Siapakah di antara kalian yang berani mengambil kotoran onta yang disembelih di Bani Fulan dan meletakkannya di punggung Muhammad selagi sedang sholat?" Maka manusia yang paling celaka, Uqbah bin Abu Mu'id, melaksanakannya. Dia menunggu dan memandang. Tatkala beliau sedang sujud kepada Allah, maka dia meletakkan kotoran itu di antara pundak beliau. Aku hanya bisa mengawasi dan tidak mampu berbuat apa-apa. Andaikan saja aku bisa mencegahnya. Mereka tertawa terbahak-bahak sehingga badan mereka terguncang-guncang mengenai teman di sampingnya. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sujud tetap dalam keadaan sujud dan tidak mengangkat kepala hingga Fatimah datang menghampiri beliau lalu membuang kotoran itu dari punggung beliau. Baru setelah itu beliau mengangkat kepala. Kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, hukumlah orang-orang Quraisy ini." Beliau mengucapkan 3 kali sehingga membuat hati mereka tersentak karena beliau mendoakan kecelakaan bagi mereka. Abdullah bin Mas'ud berkata lagi, sementara mereka tahu bahwa doa di tempat beliau itu pasti mustajab, kemudian beliau menyebut nama-nama mereka. "Ya Allah, hukumlah Abu Jahal, hukumlah Utbah bin Rabi'ah, Saibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah, Umayyah bin Khalaf, Uqbah bin Abu Mu'id. Demi yang diriku di tangannya, aku telah melihat sendiri orang-orang yang disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi korban di dalam sumur saat perang Badr." Setiap kali Umayyah bin Khalaf melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia mengumpat dan mencela beliau. Tentang dirinya,
turun surat Al-Humazah. Menurut Ibnu Hisham, Humazah artinya orang yang mencela orang lain secara blak-blakan dengan memelototkan mata dan mencemooh. Sedangkan Lumazah artinya mencela orang lain secara sembunyi-sembunyi atau mengganggunya. Saudara Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf, tak jauh berbeda dengan Uqbah bin Abu Mu'id. Satu kali Uqbah mengintip di dekat Nabi SAW dan mendengarkan bacaan Al-Quran dari beliau. Tatkala tindakannya ini didengar dan diketahui Ubay, maka Ubay langsung menyindir dan mengejeknya. Lalu dia meminta agar Uqbah meludahi wajah beliau. Ternyata Uqbah benar-benar melakukan anjuran itu. Ubay bin Khalaf sendiri meremukkan tulang belulang hingga hancur, lalu menaburkannya menurut arah mata angin yang berhembus ke arah beliau. Al-Akhnas bin Syarik As-Sakafi termasuk orang yang menyakiti Rasulullah SAW. Al-Quran memberinya 9 sifat yang menunjukkan keadaan dirinya, yaitu dalam firman Allah, وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghambur fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas, lagi banyak dosa, yang kaku kasar, selain dari itu yang terkenal kejahatannya. Surat Al-Qalam ayat 10-13. Kadang-kadang Abu Jahal mendekati Nabi SAW untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian beranjak pergi. Namun tiada juga dia beriman dan tunduk, tidak mau mengambil pelajaran dan tidak takut. Dia mengganggu beliau dengan kata-kata, menghalangi orang dari jalan Allah, kemudian beranjak pergi sambil menyombongkan tindakannya sendiri dan bangga karena telah berbuat jahat, seakan-akan dia telah berbuat sesuatu yang layak untuk diingat. Turunnya ayat tentang dirinya. فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى. Dan ia tidak mau membenarkan Rasul dan Al-Quran dan tidak mau mengerjakan sholat, tetapi ia mendustakan Rasul dan berpaling dari kebenaran. Kemudian ia pergi kepada ahlinya dengan berlagak sombong. Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Kemudian kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu. Surat Al-Qiyamah ayat 31-35. Abu Jahal selalu menghalangi Rasulullah SAW semenjak pertama kali dia melihat beliau sholat di Masjidil Haram. Suatu kali dia melihat beliau sholat di dekat makam Ibrahim. Maka dia berkata, "Wahai Muhammad, bukankah aku sudah melarangmu melakukan hal itu?" Beliau mengancam Abu Jahal, memberikan peringatan dan menghardiknya. "Wahai Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, aku lebih banyak memiliki golongan di tempat ini." Lalu Allah menurunkan ayat, maka biarlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Surat Al-Alaq ayat 17.
Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang kerah baju Abu Jahal dan mengguncang-guncang seraya bersabda membacakan ayat, "Kemudian kecelakaan bagimu dan kecelakaan bagimu." Musuh Allah itu berkata, "Apakah engkau mengancamku, wahai Muhammad? Demi Allah, engkau tidak akan sanggup berbuat sesuatu. Begitu pula Tuhanmu, akulah orang yang paling mulia yang berjalan di antara dua bukit." Setelah mendapat ancaman itu, ketololan dan keberingasan Abu Jahal sama sekali tidak menyusut, bahkan semakin menjadi-jadi. Muslim mentakrij dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum, dia berkata, Abu Jahal bertanya, "Apakah Muhammad berani menutup mukanya di depan kalian?" "Benar," ada seseorang menjawab. "Demi Lata dan Uzza, andaikan aku melihatnya, tentu ku injak tengkuknya dan kulumuri mukanya dengan debu," kata Abu Jahal. Lalu dia menemui Rasulullah SAW yang sedang sholat. Dia bermaksud akan menginjak tengkuk beliau. Namun tatkala tiba-tiba beberapa orang muncul, dia justru mundur ke belakang beberapa langkah dan meremas-remas tangannya. "Ada apa dengan dirimu, wahai Abdul Hakam?" mereka bertanya. "Antara dia dan diriku seperti ada parit dari api dan mereka itu merupakan sayapnya," jawabnya. Lalu beliau bersabda, "Andai kata dia mendekatiku, tentu para malaikat akan menyambarnya sepotong demi sepotong." Gangguan dan siksaan-siksaan seperti ini tidak begitu berarti bagi diri Rasulullah SAW, karena beliau memiliki kepribadian yang tidak ada duanya, berwibawa dan dihormati setiap orang, umum maupun khusus. Di samping itu beliau masih mendapat perlindungan dari Abu Talib, orang yang paling disegani dan dihormati di Mekah. Tetapi bagi orang-orang muslim, terlebih bagi mereka yang lemah, maka semua itu terasa amat berat dan pahit. Pada saat yang sama, setiap kabilah pasti menyiksa siapapun yang condong kepada Islam dengan berbagai macam siksaan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kabilah, maka mereka diserahkan kepada para pemuka kaum untuk mendapatkan berbagai macam tekanan yang bila diceritakan secara detail tentu akan memiriskan hati. Selagi Abu Jahal mendengar seseorang masuk Islam, maka dia memperingatkan, menakut-nakuti, menjanjikan sejumlah uang dan kedudukan jika orang tersebut dari kalangan orang yang terpandang. Namun dia akan melancarkan pukulan dan siksaan jika orang yang masuk Islam dari kalangan orang awam dan lemah. Paman Utsman bin Affan pernah diselubungi tikar dari daun korma lalu diasapi dari bawahnya. Tatkala ibu Mus'ab bin Umair tahu anaknya masuk Islam, maka dia tidak diberi makan dan diusir dari rumah. Padahal dia biasa hidup enak, sehingga kulitnya mengelupas seperti ular yang berganti kulit. Bilal yang saat itu menjadi budak Umayyah bin Khalaf pernah dikalungi tali di lehernya, lalu dia diserahkan kepada anak-anak kecil untuk dibawa berlari-lari di sebuah bukit di Mekah, sehingga lehernya membilur karena bekas jeratan tali itu. Karena memang Umayyah mengikat tali itu kencang-kencang dan masih ditambahi lagi dengan pukulan tongkat. Setelah itu dia disuruh duduk dan di bawah terik matahari dan dibiarkan kelaparan. Penyiksaan paling keras yang dialaminya, suatu hari dia dibawa keluar selagi matahari tepat di tengah ufuk, lalu dia ditelentangkan di atas padang pasir Makkah. Umayyah meminta sebuah batu yang besar lalu diletakkan di atas dada Bilal seraya berkata, "Tidak, demi Allah, kamu tetap seperti ini hingga kamu mati atau mengingkari Muhammad serta menyembah Lata dan Uzza." Bilal hanya mampu berucap, "Ahad, Ahad." Suatu hari Abu Bakar lewat selagi orang-orang Quraisy berbuat seperti itu terhadap Bilal. Lalu Abu Bakar membeli Bilal dengan seorang pemuda berkulit hitam. Ada yang berpendapat Abu Bakar membelinya dengan 7 uqiyah atau 5 keping perak, lalu memerdekakannya. Ammar bin Yasir radhiyallahu anhum, budak Bani Maksum, masuk Islam bersama ibu dan bapaknya. Orang-orang musyrik yang dipimpin Abu Jahal menyeret mereka ke tengah padang pasir yang panas membara lalu menyiksa mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lewat selagi mereka disiksa. Beliau bersabda, "Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat yang sudah dijanjikan bagi kalian adalah surga." Yasir meninggal dunia dalam penyiksaan itu.
dan ibu Ammar, Sumayyah, ditikam Abu Jahal dengan menggunakan tombak hingga meninggal dunia. Dialah wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, sedangkan Ammar yang masih hidup harus menghadapi penyiksaan yang lebih menyakitkan lagi. Sebuah batu yang panas diletakkan di dadanya dan sebagian tubuhnya yang lain dibenamkan di dalam pasir yang panas membara. Kami tidak akan membiarkanmu kecuali jika engkau mau mencaci Muhammad atau engkau mau mengatakan hal-hal yang baik tentang Lata dan Uzza, kata mereka. Dengan terpaksa, Ammar memenuhi permintaan mereka itu hingga dilepaskan. Setelah itu dia menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sambil menangis dan meminta ampun. Lalu turun ayat tentang dirinya. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Surat An-Nahl ayat 106. Abu Fakihah yang nama aslinya Aflah, budak Bani Abdiddar, diikat kakinya dengan ikatan kencang lalu diseret di atas tanah. Kabab bin Al-Arad, budak milik Ummu Ammar binti Siba al-Huzayyah, juga mendapat berbagai macam penyiksaan. Mereka mencengkeram rambutnya, lalu menariknya dengan tarikan yang keras dan membelitkan tali di lehernya dan menelentangkannya di tanah hingga beberapa kali di atas pasir yang menyengat. Kemudian mereka meletakkan sebuah batu di atas tubuhnya hingga dia tidak mampu berdiri lagi. Zinirah, Nahdiah dan kedua putrinya serta Ummu Ubais yang semuanya hamba sahaya juga masuk Islam. Lalu orang-orang musyrik menimpakan berbagai macam siksaan seperti dialami orang-orang yang lemah lainnya. Seorang budak wanita milik Bani Mu'amal, salah satu suku di Bani Adi, juga mendapatkan siksaan yang keras. Umar bin Al-Khattab yang saat itu masih musyrik memukulinya berkali-kali. Ketika budak wanita itu badannya sempoyongan, maka Umar berkata, "Aku tidak akan membiarkanmu hingga terus-menerus sempoyongan." Abu Bakar membeli sebuah budak yang masuk Islam itu dan memerdekakan mereka, sebagaimana dia telah memerdekakan Bilal dan Amir bin Fuhairah. Orang-orang musyrik biasa mengikat sebagian sahabat di tempat gembalaan onta dan sapi, lalu melemparkannya di atas padang pasir yang menyengat. Sebagian lain ada yang dikenakan pakaian besi, lalu menelantangkannya di atas pasir yang panas. Daftar orang-orang yang disiksa karena masuk Islam masih banyak dan panjang serta mengerikan. Siapapun yang diketahui masuk Islam pasti akan mendapat penyiksaan. Darul Arqam. Langkah bijaksana yang diambil Rasulullah SAW dalam menghadapi berbagai tekanan itu, beliau melarang orang-orang muslim menampakkan keislamannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Beliau tidak menemui mereka kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi. Sebab jika sampai diketahui beliau bertemu mereka, tentu orang-orang musyrik berusaha menghalangi usaha beliau untuk mensucikan jiwa orang-orang muslim dan mengajarkan Alkitab. Bahkan tidak menutup kemungkinan yang menjurus kepada bentrokan fisik antara kedua belah pihak. Hal ini benar-benar terjadi. Tepatnya pada tahun keempat dari nubuah, saat itu para sahabat beliau sedang berkumpul di tengah perkampungan dan mendirikan sholat. Sekalipun mereka melakukan secara sembunyi-sembunyi, toh masih diketahui kelompok orang-orang kafir Quraisy. Orang-orang kafir itu mencaci maki dan menyerang mereka, hingga Sa'ad bin Abi Waqqas bisa menikam salah seorang kafir hingga darahnya tertumpah. Itulah korban pertama yang terjadi dalam Islam. Jika bentrokan fisik ini terjadi berulang-ulang dan berlarut-larut, tentu bisa menghancurkan orang-orang muslim sendiri. Maka langkah yang paling bijaksana ialah dengan menyembunyikan keislaman mereka. Maka begitulah
Para sahabat secara keseluruhan menyembunyikan keislaman, ibadah, dakwah, dan pertemuannya. Tetapi Rasulullah SAW tetap menampakkan dakwahnya dan ibadah di tengah orang-orang musyrik dan sama sekali tidak mengurangi aktivitas tersebut. Sekalipun begitu, orang-orang muslim tetap mengadakan pertemuan secara sembunyi-sembunyi demi kemaslahatan diri mereka dan kepentingan Islam. Tempat tinggal Al-Arkam bin Abil Alkam Al-Makhzumi yang berada di atas bukit Safa dan terpencil dari pengintaian mata-mata Quraisy menjadi markas dakwah beliau dan sekaligus menjadi tempat pertemuan orang-orang muslim semenjak tahun kelima dari nubuah. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Berbagai tekanan yang dilancarkan orang-orang Quraisy dimulai pada pertengahan atau akhir tahun keempat dari nubuah, terutama diarahkan kepada orang-orang yang lemah. Hari demi hari dan bulan demi bulan, tekanan mereka semakin keras hingga pertengahan tahun kelima, sehingga Mekah terasa sempit bagi orang-orang muslim yang lemah itu. Mereka mulai berpikir untuk mencari jalan keluar dari siksaan yang pedih ini. Dalam kondisi yang sempit dan terjepit ini, turun surat Al-Kahfi sebagai sanggahan terhadap berbagai pertanyaan yang disampaikan orang-orang musyrik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini meliputi 3 kisah, di samping di dalamnya terkandung isyarat yang pas dari Allah terhadap hamba-hambanya yang beriman. Kisah pertama tentang Ashabul Kahfi yang diberi petunjuk untuk hijrah dari pusat kekufuran dan permusuhan karena dikhawatirkan mendatangkan cobaan terhadap agama dengan memasrahkan diri kepada Allah. Firman-Nya, وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا. dan apabila kalian meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Rabb kalian akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepada kalian dan menyediakan sesuatu yang berguna bagi kalian dalam urusan kalian. Surat Al-Kahfi ayat 16. Kisah kedua tentang Khidir dan Musa yang memberikan suatu pengertian bahwa berbagai faktor tidak selamanya bisa berjalan dan berhasil dengan bergantung kepada real semata. Tetapi permasalahannya bisa berbalik total, tidak seperti yang tampak. Di sini terdapat isyarat yang lembut bahwa usaha memerangi orang-orang muslim bisa membalikkan kenyataan secara total. Dan orang-orang musyrik yang berbuat semena-mena terhadap orang-orang muslim yang lemah itu bisa dibalik keadaannya. Kisah ketiga tentang Zulkarnain yang memberikan suatu pengertian bahwa bumi ini adalah milik Allah yang diwasiatkannya kepada siapapun yang dikehendakinya dari hamba-hambanya, bahwa keberuntungan hanya diperoleh di jalan iman, bukan di jalan kekufuran, bahwa dari waktu ke waktu Allah senantiasa akan menurunkan orang yang siap membela dan menyelamatkan orang-orang yang lemah seperti Ya'juj dan Ma'juj pada zaman itu, bahwa yang layak mewarisi bumi adalah hamba-hamba Allah yang salih. Kemudian turun surat Az-Zumar yang mengisyaratkan hijrah dan menyatakan bahwa bumi Allah ini tidaklah sempit. Firman-Nya, Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa ardullahi wasi'ah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan dan bumi Allah itu adalah luas.
Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Surat Az-Zumar ayat 10. Rasulullah SAW sudah tahu bahwa As-Samah An-Najasyi, raja yang berkuasa di Habasyah, adalah seorang raja yang adil. Tidak bakal ada seorang pun yang teraniaya di sisinya. Oleh karena itu, beliau memerintahkan agar beberapa orang muslim hijrah ke Habasyah, melepaskan diri dari cobaan sambil membawa agamanya. Pada bulan Rajab tahun kelima dari Nubuwah, sekelompok sahabat hijrah yang pertama kali ke Habasyah terdiri dari 12 orang laki-laki dan 4 orang wanita yang dipimpin Utsman bin Affan. Dalam rombongan ini ikut pula Sayyidah Ruqayyah, putri Rasulullah SAW. Beliau bersabda tentang keduanya, mereka berdua adalah penduduk Baitul Haram pertama yang hijrah di jalan Allah setelah Ibrahim dan Lut. Dengan berjalan mengendap-endap di tengah malam, mereka pergi menuju pinggir pantai agar tidak diketahui orang-orang Quraisy. Secara kebetulan, saat mereka tiba di pelabuhan Saiban, ada 2 kapal datang yang bertolak menuju Habasyah. Setelah orang-orang Quraisy mengetahui kepergian orang-orang muslim ini, mereka segera mengejar. Tetapi tatkala mereka tiba di pinggir pantai, orang-orang muslim sudah bertolak dengan selamat. Orang-orang muslim hidup di sana dengan mendapat perlakuan yang baik. Pada bulan Ramadan di tahun yang sama, Nabi SAW keluar dari Masjidil Haram yang saat itu para pemuka dan pembesar Quraisy sedang berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka, lalu seketika itu pula membacakan surat An-Najm. Orang-orang kafir itu tidak pernah mendengarkan kalam Allah yang seperti itu sebelumnya, sebab redaksi mereka panjang-panjang seperti biasanya, memaksa sebagian di antara mereka untuk menjelaskan kepada sebagian yang lain, seperti yang dijelaskan Allah. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Dan orang-orang yang kafir berkata, janganlah kalian mendengar dengan sungguh-sungguh akan Al-Quran ini, dan buatlah hiruk pikuk terhadapnya supaya kalian dapat mengalahkannya. Surat Fussilat ayat 26. Tetapi tatkala dilantunkan bacaan surat ini, gendang telinga mereka diketuk kalam ilahi yang indah menawan, yang keindahannya sulit dilukiskan dengan suatu gambaran. Mereka pun diam, terpesona, menyimak isinya, dan semua orang hikmat mendengarnya, sehingga tidak ada pikiran lain yang melintas di dalam benak mereka. Tatkala beliau membacakan penutup surat ini, hati mereka serasa tenang. Akhirnya beliau membaca ayat terakhir, فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا. Maka bersujudlah kepada Allah dan sembahlah Dia. Surat An-Najm ayat 62. Mereka pun sujud, tak seorang pun mampu menguasai diri, dan mereka semua merunduk dalam keadaan sujud. Sebenarnya sinar-sinar kebenaran telah merasuk ke dalam jiwa orang-orang yang sombong dan selalu mengolok-olok itu. Mereka tidak mampu menahan diri untuk sujud. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu, mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Apa yang selama itu mereka pegang telah jatuh, karena mereka merasakan keagungan kalam Allah yang benar-benar telah menguasai kendali mereka. Saat itu, mereka melakukan apa yang sebelumnya hendak mereka punahkan dan basmi. Maka setelah itu mereka yang sujud itu mendapat cercaan dan makian dari segala arah, yaitu dilontarkan orang-orang musyrik yang tidak ikut sujud. Pada saat itulah mereka mendustakan Rasulullah SAW dan mengada-adakan perkataan untuk memojokkan beliau.
bahwa beliau menyebutkan nama-nama berhala mereka dengan ungkapan berisi sanjungan, bahwa beliau berkata tentang berhala-berhala itu, inilah Karanik yang luhur, yang syafaatnya benar-benar diharapkan. Mereka membuat kedustaan yang nyata ini sebagai alasan untuk menutup-nutupi sujud mereka bersama Nabi SAW. Tindakan seperti ini tidak terlalu mengherankan, sebab mereka sudah biasa membuat kedustaan dan mengarang-arang cerita bohong. Cerita tentang Kharabik dan sujudnya orang-orang musyrik ini didengar para muhajirin di Habasyah, tetapi dengan versi yang berbeda jauh dengan gambaran yang hakiki. Ceritanya bahwa orang-orang Quraisy sudah masuk Islam. Oleh karena itu mereka pulang ke Mekah pada bulan Syawal pada tahun yang sama. Hampir mendekati Mekah sebelum tengah hari, mereka pun tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sebagian di antara mereka ada yang kembali lagi ke Habasyah. Sedangkan mereka yang hendak pulang ke Mekah masuk ke sana dengan cara sembunyi-sembunyi atau dengan cara meminta perlindungan kepada salah seorang Quraisy. Setelah itu, siksaan dan penindasan yang ditimpakan orang-orang Quraisy terhadap orang-orang Muslim semakin menjadi-jadi, terutama lewat suku masing-masing. Nabi SAW tidak melihat cara lain kecuali memerintahkan mereka hijrah untuk kedua kalinya ke Habasyah. Hijrah kali ini lebih sulit daripada hijrah yang pertama, sebab orang-orang Quraisy meningkatkan kewaspadaan dan menetapkan untuk menggagalkan jalan bagi mereka untuk pergi ke Habasyah sebelum orang-orang Quraisy mengetahuinya. Kali ini yang hijrah berjumlah 83 orang laki-laki dan 18 atau 19 wanita. Al-Alamah Muhammad Sulaiman Al-Mansurfuri menetapkan yang pertama 18 wanita. Tipu muslihat Quraisy dalam menghadapi orang-orang Muslim yang hijrah ke Habasyah. Orang-orang musyrik sangat meradang jika orang-orang Muslim itu memperoleh tempat yang aman bagi diri dan agama mereka. Untuk itu mereka memilih dua orang yang cukup terpandang dan cerdik, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Abu Rabi'ah, sebelum keduanya masuk Islam. Mereka mengirim dua orang ini sambil membawa berbagai macam hadiah untuk dipersembahkan kepada Raja Najasyi dan para uskup di sana. Terlebih dahulu keduanya menemui para uskup sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Keduanya mengajukan beberapa alasan agar mereka berkenan mengusir orang-orang Muslim dari sana. Setelah para uskup menyatakan kesediaan untuk mempengaruhi Raja Najasyi, barulah keduanya menemui Raja Najasyi sambil menyerahkan berbagai macam hadiah. Mereka berdua berkata, "Wahai Tuan Raja, sesungguhnya ada beberapa orang bodoh yang telah menyusup ke negeri Tuan. Mereka ini telah memecah belah agama kaumnya, juga tidak mau masuk ke agama Tuan. Mereka datang sambil membawa agama baru yang mereka ciptakan sendiri. Kami tidak mengetahuinya secara persis, begitu pula Tuan. Kami diutus para pembesar kaum mereka dari bapak-bapak, paman dan keluarga mereka untuk menemui Tuan agar Tuan berkenan mengembalikan orang-orang ini kepada mereka. Sebab mereka itu lebih berhak terhadap orang-orang tersebut dan lebih tahu apa yang telah mendorong orang-orang tersebut mencela dan mencaci mereka." Benar apa yang dikatakan mereka berdua, wahai Baginda Raja. Maka serahkanlah mereka itu kepada mereka berdua agar keduanya mengembalikan mereka ke kaum dan negerinya, kata para uskup. Tetapi Raja Najasyi merasa perlu untuk meneliti secara detail masalah ini dan mendengarkan dari masing-masing pihak. Maka Raja Najasyi mengirim utusan untuk menemui orang-orang Muslim dan mendatangkan mereka ke hadapannya. Setelah para muhajirin yang dari penampilannya saja sudah menampakkan kejujuran itu sudah menghadap, maka Najasyi berkata, "Macam apakah agama kalian? Yang karena agama itu kalian memecah belah kaum kalian, dan kalian juga tidak masuk agama kalian serta tidak satupun agama-agama ini." Ja'far bin Abu Thalib yang menjadi juru bicara orang-orang Muslim menjawab, "Wahai Tuan Raja, dulu kami adalah pemeluk agama jahiliyah. Kami menyembah berhala-berhala, memakan bangkai, berbuat mesum, memutuskan tali persaudaraan, menyakiti tetangga, dan yang kuat di antara kita memakan yang lemah. Begitulah gambaran kami dahulu, hingga Allah mengutus seorang rasul dari kalangan kami sendiri yang kami ketahui nasab, kejujuran, amanah, dan kesucian dirinya,
Beliau menyeru kami kepada Allah untuk mengesahkan dan menyembahnya, serta meninggalkan penyembahan kami dan bapak-bapak kami terhadap batu dan patung. Beliau juga memerintahkan kami untuk berkata jujur, melaksanakan amanat, menjalin hubungan kekerabatan, berbuat baik kepada tetangga, menghormati hal-hal yang disucikan dan darah. Beliau melarang kami berbuat mesum, berkata palsu, mengambil harta anak yatim, dan menuduh wanita-wanita suci. Beliau memerintahkan kami untuk menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya. Memerintahkan kami mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat dan berpuasa. Dia menyebutkan ajaran-ajaran Islam yang lain. Lalu kami membenarkan, beriman, dan mengikuti beliau atas apapun dari agama Allah. Lalu kami menyembah Allah semata, tidak menyekutukan sesuatu dengannya. Kami mengharamkan apapun yang diharamkan atas kami, menghalalkan apapun yang dihalalkan bagi kami. Lalu kaum kami memusuhi kami, menyiksa kami, dan menimbulkan cobaan terhadap agama kami, dengan tujuan untuk mengembalikan kami kepada penyembahan terhadap patung, tanpa diperbolehkan menyembah Allah, agar kami menghalalkan berbagai macam keburukan seperti dahulu. Setelah mereka menekan, berbuat semena-mena, mempersempit gerak kami, dan menghalangi diri kami dari agama kami, maka kami pun pergi ke negeri Tuhan dan memilih Tuhan daripada yang lain. Kami gembira mendapat perlindungan Tuhan, dan kami tetap berharap agar kami tidak dizolimi di sini, Tuhan. Wahai Tuhan Raja. Apakah engkau bisa membacakan sedikit ajaran dari Allah yang dibawa Rasulullah? Tanya Najasyi. Ya, jawab Ja'far. Kalau begitu, bacakanlah kepadaku. Lalu Ja'far membacakan dengan menghafal dari Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad dari surat Maryam. Demi Allah, Najasyi menangis hingga membasahi jenggotnya. Begitu pula para uskupnya hingga jenggot mereka basah oleh air mata tatkala mendengar apa yang dibacakan kepada mereka. Kemudian Najasyi berkata, sesungguhnya ini dan yang dibawa Isa benar-benar keluar dari satu miskat. Pergilah kalian berdua. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan mereka kepada kalian berdua, dan sama sekali tidak. Maka keduanya beranjak pergi dari hadapan Najasyi. Amr bin Al-As berkata kepada Abdullah bin Rabi'ah, demi Allah, besok aku benar-benar akan mendatangi mereka dengan sesuatu seperti yang bisa memusnahkan tanaman mereka. Jangan kau lakukan itu, karena mereka masih mempunyai kerabat, sekalipun mereka telah menentang kita, kata Abdullah. Tapi Amr bin Al-As tetap bersikukuh dengan kehendaknya. Besoknya, Amr bin Al-As berkata kepada Raja Najasyi, wahai Tuan Raja, sesungguhnya mereka menyampaikan perkataan yang tidak bisa dianggap enteng tentang Isa bin Maryam. Raja Najasyi mengirim utusan untuk menanyakan kepada orang-orang muslim apa pendapat mereka tentang Isa. Tentu saja mereka menjadi risau dan kaget, tetapi mereka semua sudah sepakat untuk berkata apa adanya, apapun yang akan terjadi. Setelah mereka menghadap Raja Najasyi dan Najasyi bertanya tentang hal itu kepada mereka, Ja'far menjawab, kami katakan seperti yang dibawa Nabi kami, bahwa Isa adalah hamba Allah, Rasulnya, rohnya, dan kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam, sang perawan suci. Najasyi memungut potongan dahan dari tanah, kemudian berkata, demi Allah, Isa bin Maryam tak berbeda jauh dengan apa yang engkau katakan, seperti potongan dahan ini. Karena mendengar para uskup Najasyi mendengus, maka Najasyi berkata lagi, demi Allah, sekalipun kalian mendengus. Kemudian Najasyi berkata kepada orang-orang muslim, pergilah, kalian aman di negeriku. Siapa yang mencaci kalian adalah orang yang tidak waras. Sekalipun aku mempunyai gunung emas, aku tidak suka jika menyakiti salah seorang di antara kalian. Lalu Najasyi berkata kepada para pengiringnya, kembalikan hadiah yang dibawa dua orang utusan itu. Aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah itu. Demi Allah, dia tidak meminta uang sogokan dariku tatkala dia mengembalikan kerajaan ini kepadaku. Apakah aku pantas mengambil uang sogokan setelah mendapatkan kekuasaan itu? Orang-orang tidak perlu patuh karena aku, sehingga aku pun harus patuh karenanya. Ummu Salamah
yang meriwayatkan peristiwa ini berkata, lalu keduanya beranjak dari hadapan Najasyi dengan muka masam karena apa yang dibawanya tertolak. Maka kami menetap di sana dalam suasana yang menyenangkan, berdampingan dengan tetangga yang menyenangkan pula. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Ishaq. Yang lain menyebutkan bahwa Amr bin Al-As diutus kepada Najasyi setelah perang Badar. Namun sebagian yang lain telah sepakat bahwa pengiriman utusan itu 2 kali, dan materi dialog antara Najasyi dan Ja'far pada pengiriman utusan yang kedua juga sama dengan apa yang disebutkan Ibnu Ishaq itu. Begitulah kurang lebihnya. Siasat orang-orang musyrik gagal total. Mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melampiaskan dendam di daerah kekuasaannya sendiri. Dari sini muncul satu pemikiran yang sangat mengerikan. Menurut mereka, satu-satunya cara untuk memuluskan siasat ini ialah dengan menghentikan dakwah Rasulullah SAW secara mutlak. Jika tidak bisa, maka beliau harus dibunuh. Tetapi bagaimana caranya? Sementara Abu Talib tetap melindungi beliau dan orang-orang muslim. Maka mereka perlu menghadap Abu Talib terlebih dahulu. Quraisy mengancam Abu Talib. Para pembesar Quraisy mendatangi Abu Talib dan mereka berkata kepadanya, "Wahai Abu Talib, engkau adalah orang yang paling tua, terhormat, dan berkedudukan di tengah kami. Kami sudah pernah memintamu untuk menghentikan anak saudaramu, namun engkau tidak melakukannya. Demi Allah, kami sudah tidak sabar lagi menghadapi masalah ini. Siapa yang mengumpat bapak-bapak kami, membodohkan harapan-harapan kami, dan mencela sesembahan kami, maka hentikanlah dia. Atau kami menganggapmu dalam pihak dia, hingga salah satu dari kedua belah pihak di antara kita binasa." Ancaman ini cukup menggetarkan Abu Talib. Maka dia mengirim utusan untuk menemui Rasulullah SAW yang berkata kepada beliau, "Wahai anak saudaraku, sesungguhnya kaummu telah mendatangiku. Lalu mereka berkata begini dan begitu kepadaku. Maka hentikanlah demi diriku dan dirimu sendiri. Janganlah engkau membebaniku sesuatu di luar kesanggupanku." Rasulullah SAW mengira pamannya akan menelantarkan dan sudah tidak mau lagi mendukungnya. Maka beliau bersabda, "Wahai pamanku, demi Allah, andaikan mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku agar aku meninggalkan agama ini hingga Allah menenangkannya atau aku ikut binasa karenanya, maka aku tidak akan meninggalkannya." Mendengar itu, maka Abu Talib mengucurkan air mata lalu bangkit. Tatkala beliau hendak beranjak, Abu Talib memanggil beliau lalu berkata, "Pergilah wahai anak saudaraku dan katakanlah apapun yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan dirimu kepada siapapun." Lalu dia melantunkan syair, "Demi Allah, mereka semua tidak akan bisa menjamah hingga aku terbujur kaku di dalam tanah. Tampakkanlah urusanmu dan jangan kurangi. Pilihlah yang engkau suka dan senangi." Quraisy mendatangi Abu Talib kedua kali. Tatkala Quraisy melihat Rasulullah SAW tetap menjalankan aktivitasnya dan mereka tahu bahwa Abu Talib tidak mau menelantarkan beliau dan dia juga sudah menyatakan kesanggupannya untuk berpisah dengan mereka dan bahkan memusuhi mereka, maka mereka mendatangi Abu Talib sekali lagi sambil membawa Ammarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah. "Wahai Abu Talib," kata mereka, "ini adalah pemuda Quraisy yang paling bagus dan tampan. Ambillah dia, dan apa yang ada pada dirinya menjadi milikmu. Ambillah dia sebagai anakmu dan dia menjadi milikmu. Lalu serahkanlah anak saudaramu kepada kami yang telah menentang agamamu dan agama bapak-bapakmu, memecah belah persatuan kaummu, serta membodoh-bodohkan harapan-harapan mereka, agar kami bisa membunuhnya. Penukaran ini sudah impas satu orang dengan satu orang." "Demi Allah, apa yang kalian tawarkan kepadaku ini benar-benar sangat menjijikkan. Adakah kalian menyerahkan anak kalian kepadaku untuk kuberi makan demi kepentingan kalian, lalu kuberikan anakku untuk kalian bunuh? Demi Allah, ini sama sekali tidak akan kulakukan," kata Abu Talib. "Demi Allah, kalian tidak berbuat adil kepadaku. Rupanya engkau telah bersekongkol untuk melecehkan aku dan mempengaruhi mereka untuk memusuhiku. Berbuatlah semaumu." Beberapa referensi sejarah tidak menyebutkan saat kedatangan orang-orang Quraisy ini.
tetapi dengan membandingkannya dengan bukti-bukti kejadian yang lain, hal itu terjadi pada pertengahan tahun ke-6 dari nubuah. Sebab rincian tentang kejadian ini sangat minim.